Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita menyajikan menu bulanan, yaitu 7 saham yang dibuang oleh asing pada Juni 2025. Ingat, bukan berarti saham ini jelek, tapi saham ini secara bandamologi dijual besar-besaran oleh asing selama 1 bulan. Dan biasanya kalau dijual besar-besaran itu biasanya sideway, untuk naik itu agak berat biasanya. Sekali lagi, sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe. Kalau misalkan Anda ingin mendapatkan rekomendasi saham setiap bulan dari kami, klik aja tombol join di sebelah tombol subscribe, letaknya di home channel Saham Hijau. Siapa tahu bisa membantu. Tentu saja disclaimer on, karena kita nanti akan menyajikan 7 saham dan kriterianya adalah yang dibuang oleh asing secara besar-besaran. Yang pertama adalah Asta. Ya, saham ini dibuang oleh asing 1 bulan sampai 1 triliun lebih. Ya. Dan memang kalau kita lihat saham ini selama 1 tahun, ya to date ya, dari 2025 itu nggak naik-naik. Versi kami ya, memang sentimen penjualan mobil ini tidak begitu menggairahkan. Ya, tidak mengalami lonjakan gitu. Sehingga ya segitulah. Cuman memang anak-anak perusahaan Asta kan bagus-bagus, UNTR, ASGR dan lain-lain, sehingga labanya stabil tapi tidak tumbuh akhir-akhir ini tuh. Nah, Anda bisa lihat dari sisi bandamologinya ini dari Mei tanggal 11 sampai Juni tanggal 11 dibuatnya konten ini. Big distribution ya, asing itu. Dan yang nampung adalah CC dan XL. Nah, XL pasti optimis nih. Dividennya gede, kita pegang aja, siapa tahu 10 tahun yang akan datang udah berlipat-lipat gitulah. Yang berikutnya adalah Adro. Mungkin Anda agak terkejut dengan saham ini, dibuang asing ini. 1 bulan dibuang asing sampai 769 miliar. Ingat ini net ya, net. Sahamnya seperti ini dalam 1 tahun. Sepengetahuan kami, kenapa saham ini dibuang itu karena spin off dengan AAD. Nah, kalau ada pertanyaan, ini sahamnya naik kok. Kalau nggak salah, Adro ini punya program buyback. Ya, jadi pada saat sekarang sahamnya lagi naik. Kita lihat dari sisi bandamologinya, ZP, YU, BK, BB ini buang besar-besaran. Sekali lagi XL menjadi penampungnya. YP ya, ini saham-saham ini kan stock bid ya. Kemudian ini Mirai kalau nggak salah. Jadi seperti itu. Ini big distribution kalau asing. Ya, optimis karena retail di sini menganggap dividennya gede kan. Ya, dan memang besar Adro. Yang berikutnya adalah cuan. Cuan itu 1 bulan itu dibuang sampai 703 miliar. Ya. Ini chartnya dalam 1 bulan. Ya, kenaikannya luar biasa. 1 bulan, mohon maaf, 1 tahun year to date. Kenaikannya sudah lumayan dari sini ya sampai sini. Dan kita lihat bandamologinya CPOD, AK, jualan gede-gedean. Sekali lagi Excel menjadi penopangnya. Pokoknya yang saham-saham yang dibuang oleh asing ya. Ini versi kami ya. Kebanyakan yang nabung itu XL, YP gitu-gitu. Ya, ini big distribution, besar sekali. Yang berikutnya adalah ada saham TINS. 1 bulan dibuang oleh asing sampai 165 miliar. Ya. Saham ini pergerakannya tidak begitu menggairahkan, biasa aja. Ya, naik tapi tidak seperti yang lainnya. Ya, ini kan setelah masa perang dagang kemarin ya. Jatuh, kemudian naik tapi tidak langsung kayak yang lainnya, enggak. Ini biasa. Nah, Anda bisa lihat big distribution AK, RX, BK, RF. Aduh, udahlah kalau udah ini. RFAZ yang nambung YPOD XL. Nah, ini ya tahu sendirilah. Ya, ini asing, kalau ini all investor ya. Kalau yang ini, kalau ini asing. Kita biar tahu yang nambung siapa. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah ACES. 1 bulan net foreign flow-nya sampai 123 miliar.
saham ini unik ini. Di saat yang lain itu reversal setelah adanya perang dagang yang oleh Trump itu, saham ini enggak, sideways dia. Nah, Anda bisa lihat year to date-nya minus 29%. Ini paling unik di antara yang lain. Ya. Mari kita lihat sahamnya dibuang oleh asing YU, AZ, CP, tapi perlu diingat juga saham ini ditampung besar oleh RX, KZ ya. Dan menurut kami di antara yang lain saham ini yang tergolong unik lah. Uniknya itu yang nampung bukan top 3 ya, bukan XL yang nampung di antara yang lain. Nah, oleh sebab itu harganya tidak jatuh banget tapi masih tertahan. Setahu kami karena ini melepas merek S Hardware kalau nggak salah. Cuman secara laporan keuangan kan justru menguntungkan karena nggak ada biaya royalti kan. Kami udah pernah bahas seingat kami untuk S Hardware ini. Yang berikutnya adalah MPMX. Ini 1 bulan dibuang oleh asing sampai 103 miliar. Ingat ini net ya. Ya, net 103 miliar. Dan Anda bisa lihat sahamnya naik. Ini dividennya gede memang MPMX itu. Orang menduganya kan nanti akan naik lagi, tapi asing enggak dia. Asing kan udah ngumpulkan dari sini, buang aja habis itu ya. Dan kita tahu kalau saham-saham dividen kayak gini yang nampung siapa? XL. Ya. Nah, yang lain asing udah buang besar-besaran. Ini sekali lagi Mei tanggal 11 sampai Juni tanggal 11. Nah, ini MPMX, memang MPMX itu sangat menggiurkan dari sisi dividen dan konsisten, dividennya gede. Dividennya gede dan biasanya kalau misalkan seperti ini, nggak apa-apa kita simpan karena dividennya gede. Kita kumpulin lagi aja setiap bulan nanti dapat dividen di atas 10% kan lumayan. Itu pemikiran retail termasuk saya. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir adalah Sido. Ya, Sido itu 1 bulan dibuang oleh asing itu 101 miliar. Sangat besar. Ya, ini sahamnya di antara yang lain ini yang downtrend ya. Kalau tadi S itu sideways, ini satu-satunya yang downtrend. Memang kita udah pernah nih bahas saham ini. Saham ini tuh core bisnisnya itu mengalami penurunan, terutama penjualan suplemen kalau nggak salah itu mengalami penurunan yang cukup lumayan. Nah, saham ini masih tertolong karena setahu kami ada program juga buyback ya, pembelian. Entah sudah terrealisasi atau belum, jadi lumayan tertolong. Nah, kita lihat yang buang DXRX, BB, CP, KZ, BK, AK, udah. Yang nampung ya XL, CC, ya gitu-gitulah pokoknya lah. Jadi seperti itu. Ini bukan berarti Anda harus jual yang pegang saham ini, enggak. Atau saatnya beli itu juga terserah teman-teman, atau hold terserah teman-teman. Tapi biasanya kalau dibuang seperti ini ada sesuatu ya. Bukan karena faktor bandemologi aja buang gitu, enggak. Pasti ada sesuatu yang membuat mereka untuk membuang saham-saham ini. Tinggal Anda menentukan apakah sesuatu itu bisa dimaafkan atau pada akhirnya tidak bisa dimaafkan karena bangkitnya lama. Nah, kemudian Anda putuskan. Jadi seperti itu. Sekali lagi ini menu bulanan kami, jadi bukan berarti menjatuhkan teman-teman yang memegang saham ini. Terima kasih banyak kalau ada permintaan menu yang bisa kami sajikan untuk teman-teman retail seperti kita semuanya. Cantumkan aja di kolom komentar. Semoga kami bisa membantu agar saham kita hijau semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.